Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Rafiq Junaidi M.Hum serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Saya di sini Lina Dewi Rahmawati sebagai moderator akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas serta takhrij hadis. Adapun kelompok kami yang pertama Aulia Febi Arum Ambarwati, 2 Husna Rizky Alfianti, 3 Amanda Ika Margareta, 4 Rahma Alfianti Alia Putri. Materi pertama adalah pembagian hadis. Pembagian hadis dari segi kualitas terdiri dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sedangkan dari segi kuantitas terdiri dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis sahih, pengertian menurut bahasa. Hadis sahih artinya sehat, selamat, yang benar atau yang sempurna. Sedangkan secara terminologi atau istilah, hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung atau tidak terputus, diriwayatkan perawi yang adil dan debit sampai akhir sanad, dan tidak ada kejanggalan dan tidak cacat. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung, artinya berarti tiap-tiap periwayatan sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. 2. Periwayatan bersifat adil, berarti periwayat seorang muslim yang balik, berakal sehat, memelihara perbuatan taat, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, periwayatan bersifat dhabit, berarti orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarkan dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendaki. Yang keempat, tidak atau zat, berarti hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diakui tinggi kualitas kesohihannya. Yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat, berarti hadis tidak cacat yang memiliki hal yang tidak baik dan kelihatannya samar-samar. Macam-macam hadis sahih. Yang pertama yaitu hadis sahih li zati, yang berarti hadis yang memenuhi kelima syarat dari hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairi, yang berarti hadis yang keadaan rawi-rawinya kurang hafiz dan dhabit, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, sebenarnya berderajat hasan, lalu didapati padanya jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu. Kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat jika hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun berbeda pendapat jika hadis ini dijadikan untuk menetapkan persoalan akidah. Yang selanjutnya adalah hadis hasan. Yang pertama, pengertian hadis hasan. Secara bahasa, hadis hasan berarti hadis yang baik. Secara istilah, At-Tirmizi menjelaskan bahwa hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong. Hadisnya tidak janggal serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak syadz atau janggal. Yang kedua adalah syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama adalah sanad bersambung. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, perawi debit, tetapi kedebitannya di bawah perawi hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan. Yang kelima, tidak ada ilah. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan lidati. Yang dimaksud hadis hasan lidati adalah hadis hasan dengan sendirinya. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya. Yang selanjutnya adalah kehujahan hadis hasan. Para ulama berpendapat bahwa hadis hasan dapat dijadikan hujjah
hujjah dan diamalkan sebagaimana hadis sahih. Akan tetapi tingkat kehujjah hanya berada di bawah hadis sahih, sehingga apabila ditemukan kontradiksi antara hadis hasan dan sahih, maka hadis sahih harus lebih didahulukan. Hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Secara etimologi, kata dhaif artinya lemah, merupakan lawan dari kata qawi, berarti kuat. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Menurut pendapat Imam Nawawi, hadis dhaif ada hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Sedangkan menurut pendapat Nur ad-Din, hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. Berhujjah dengan hadis dhaif. Para ulama menyepakati untuk melarang meriwayatkan hadis dhaif yang bukan maudhu. Namun hadis dhaif bukanlah hadis maudhu, maka diperkenankan antara boleh tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Berikut ini beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larangan secara mutlak. Yang kedua, yaitu memperbolehkan. Dalam memperbolehkan ini, Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat. Yang pertama yaitu hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan. Yang ketiga yaitu mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuan itikad atau hati-hati belaka. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila menggunakan hadis dhaif untuk dijadikan suatu sugesti amalan, maka dapatlah kita mempergunakan hal ini memotivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalannya. Hadis yang diterangkan harus selektif, mungkin juga sampai tidak masuk akal atau rasional. Pengertian hadis mutawatir. Menurut bahasa, hadis mutawatir berarti yang berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah sesuatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat istiadat mustahil mereka berkumpul dengan bersepakat dusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Yang kedua, adanya berkesinambungan jumlah perawi yang banyak dalam setiap tobaqoh sanadnya. Yang ketiga yaitu mesti ada pertimbangan menurut adat dan akal yang mengindikasikan kemustahilan mereka untuk berdusta dengan jumlah yang banyak tersebut. Yang keempat yaitu kabar tersebut harus berdasarkan empiris. Jenis-jenis hadis mutawatir. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan dengan satu lafaz. Hadis mutawatir jenis ini sebagaimana kata Ibnu Salah adalah sangat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada. Yang kedua yaitu hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang tidak disyaratkan kesesuaian lafaz, tetapi cukup maknanya saja meskipun riwayat-riwayatnya berbeda-beda. Hadis mutawatir ma'nawi ini banyak sekali jumlahnya. Hadis ahad menurut bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, sedangkan menurut istilah hadis ahad adalah hadis yang jumlahnya tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad yaitu 1. Hadis masyhur adalah apa yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tabaqohnya selama tidak mencapai batasan mutawatir. Yang kedua, hadis aziz adalah hadis yang mensyaratkan adanya tidak lebih sedikit dari 2 orang perawi yang meriwayatkannya meskipun hanya ada dalam satu tabaqoh. Yang ketiga, ada hadis fard, ialah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatannya, baik di dalam setiap tabaqoh maupun hanya pada sebagian tabaqohnya saja. Jika ditinjau dari segi posisi penyendirian, hadis fard digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu hadis fard mutlak, yang berarti dikenal dengan sebutan hadis fard saja.
Sedangkan yang kedua, hadis fard nisbi, lebih dikenal dengan sebutan hadis gharib. Takrij hadis, yaitu secara bahasa takrij berasal dari akar kata kharaja yakhruju khurujan yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyembuhkan, dan menumbuhkan. Secara istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Sejarah takrij hadis. Zaman dahulu, ilmu takrij hadis tidaklah digunakan oleh kalangan ulama dikarenakan luasnya pengetahuan yang dimiliki mereka dan adanya hubungan erat antara ulama dengan sumber hadis. Apabila hendak menjelaskan kevalidan dalam hadis, hanya menjelaskan sumber yang ada di kitab hadis. Upaya para ulama tersebut memunculkan kitab-kitab takrij seperti diantaranya yang dikenal adalah kitab Fawaid al-Muntaqobah al-Sahah yang ditulis oleh Abu Qasim al-Husain, Takrij al-Faid al-Muntaqobah al-Sahah wa al-Khoroib yang ditulis oleh Abu Qasim al-Mahrawani. Metode takrij hadis. 1. Takrij melalui periwayatan pertama atau al-rawi al-ala. Kedua, takrij melalui lafal pertama matan hadis. 3. Takrij melalui panggalan kata-kata yang banyak diungkapkan lisan. 4. Takrij berdasarkan topik hadis. 5. Takrij berdasarkan hadis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.